Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngebongkar satu kata yang kayaknya udah nggak asing lagi buat Anda semua. Udah jadi bahasa sehari-hari malah ya. Betul, bucin alias budak cinta. Kata ini kan sering banget ya kita pakai buat bercanda, buat ngejek temen yang baru pacaran, atau malah buat nunjukin rasa sayang kita. Iya, sering dianggap romantis. Tapi kalau kita lihat dari tumbukan sumber yang Anda kirimkan, mulai dari artikel gaya hidup, thread viral, sampai jurnal psikologi, wah ini ternyata jauh lebih dalam. Nah, itu dia. Fenomena ini tuh ternyata sebuah spektrum. Ada sisi romantisnya, tapi ada juga sisi yang berpotensi merusak banget. Tepat sekali. Dan itulah misi kita hari ini. Kita bakal bedah bucin ini lapis demi lapis. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, asal-usul katanya, terus kita masuk lebih dalam ke sisi psikologi, bahkan biologisnya. Kenapa seseorang bisa sampai di titik itu ya? Betul. Terus yang paling penting, di mana sih batasnya? Kapan ini jadi toksik? Dan tentunya gimana caranya mencintai dengan sehat? Oke, kita mulai aja ya. Boleh, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Istilah bucin ini kan nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Ada sejarahnya ya? Ada. Sumber kita nyebutin kalau ini dipopulerkan sama YouTuber Andovi dan Jovialda Lopez dari Skinny Indonesian 24. Sekitar tahun 2015-an. Oh, jadi awalnya cuma lelucon internal mereka aja ya, buat temennya? Iya, awalnya cuma bercandaan. Tapi ternyata bercandaan itu ngeklik banget sama banyak orang. Definisi sederhananya kan yaitu orang yang rela ngelakuin apa aja buat pasangan. Betul. Dan di level permukaan, ini seringnya kelihatan manis banget. Salah satu ciri khasnya itu jago ngerangkai kata-kata manis. Gombal lah istilahnya. Ah ya, bagian gombalnya ini selalu seru sih. Ini ada contoh lucu dari sumber kita. Misalnya nih, jika ada yang suruh aku untuk melupakan kamu, aku akan pergi ke kelurahan sekarang juga. Kenapa tuh? Aku harus minta pengajuan surat keterangan tidak mampu. Wah, itu niat banget sih mikirnya. Kreatif. Kreatif kan? Ada lagi nih. Di dunia ini cuma ada 3 hal yang aku tidak bisa hitung. Jumlah pasir di laut, jumlah bintang yang ada di langit, dan rasa sayangku ke kamu. Manis banget. Siapa coba yang nggak senyum digituin? Iya kan? Tapi yang menarik dari sini istilahnya tuh berevolusi lagi jadi sesuatu yang lebih ekstrim. Nah, ini dia. Muncul istilah bulol. Bucin tolol ya? Betul. Menurut sumber kita, ini awalnya ramai di komunitas role player atau RP. Bulol ini levelnya udah di atas bucin. Udah bukan soal kata-kata lagi, tapi tindakan yang kadang konyol atau di luar nalar. Demi membuktikan cinta ya, di titik ini kayaknya bercandaannya udah mulai kurang lucu dan lebih bikin khawatir nggak sih? Bener banget. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan intinya. Kenapa? Kenapa orang bisa sampai segitunya? Dari yang tadinya romantis, kok bisa jadi ngelakuin hal-hal yang irasional? Nah, sumber-sumber psikologis kita punya jawabannya. Ini ternyata bukan cuma soal perasaan loh. Bukan cuma soal perasaan. Oke? Kalau kita pakai istilah psikologi, perilaku bucin yang ekstrem ini sering tumpang tindih sama beberapa pola hubungan yang nggak sehat. Yang pertama, ada yang namanya codependent relationship. Hubungan saling ketergantungan? Betul, tapi ini ketergantungan yang nggak seimbang. Satu pihak jadi pemberi terus, yang ngerasa dirinya berharga cuma kalau bisa ngelayanin pasangannya. Identitas dirinya tuh lebur demi pasangannya. Oh, jadi kayak planet yang tadinya punya orbit sendiri, terus sekarang cuma muterin mataharinya aja, yaitu pasangannya. Gitu ya? Analogi yang pas banget. Terus yang kedua ada konsep love addiction atau kecanduan cinta. Kecanduan cinta. Iya, walaupun ini bukan diagnosis resmi, tapi polanya mirip kecanduan. Ada kebutuhan konstan buat dapat dosis, yaitu validasi dari hubungan. Orang dengan pola ini bisa ngerasa hampa atau nggak berharga kalau lagi jomblo. Jadi harga dirinya bergantung banget sama status hubungannya ya? Banget. Dan yang paling ekstrim, Ada lagi yang lebih ekstrim? ada. Namanya Obsessive Love Disorder atau OLD. Di sini, cinta itu udah berubah jadi obsesi. Pasangan yang nggak dilihat sebagai individu setara, tapi sebagai objek yang harus dimiliki dan dikontrol. Wah, ini yang jadi pemicu posesif berlebihan itu ya? Tepat, posesif, cemburu buta, sampai mau ngontrol semua aspek hidup pasangannya. Oke, penjelasan psikologisnya ini masuk akal banget. Tapi ada satu hal lagi dari sumber kita di Universitas Esa Unggul yang beneran bikin saya, wow, kaget. Ternyata ada penjelasan biologisnya. Ada perang kimia di otak kita. Nah, ini bagian yang paling seru. Jadi waktu kita jatuh cinta,
Otak kita tuh dibanjiri sama berbagai macam zat kimia. Dua hormon yang perannya gede banget itu oksitosin. Hormon cinta kan? Hormon pelukan. Betul, fungsinya buat nguatin ikatan emosional dan kepercayaan. Satu lagi itu vasopressin. Ini yang bikin ada dorongan buat punya hubungan jangka panjang, monogami. Tunggu, tunggu. Jadi maksudnya semua drama percintaan, semua kebodohan yang kita lihat, itu bisa dilacak ke pertarungan hormon di dalam kepala kita? Bisa dibilang gitu. Kayak ada semacam remote control biologis yang nekan tombol logika gitu? Tepat. Ini bukan lagi soal perasaan, ini udah fisiologi. Jadi ketika oksitosin dan vasopressin ini diproduksi berlebihan, mereka tuh bisa nekan hormon lain kayak dopamin. Dopamin itu yang bikin kita seneng di awal-awal kan? Nah, itu dia. Akibatnya, fase keterikatan atau attachment jadi terlalu dominan dan terlalu cepat. Otak kita tuh secara harfiah kayak dibajak sama hormon cinta ini. Dibajak, wow. Tapi, dan ini kuncinya, kita masih punya kendali atas frontal cortex, bagian otak yang buat mikir rasional dan ngambil keputusan. Oh, jadi walaupun otak kita kayak dihack, kita masih punya pilihan buat ngambil alih kemudi. Ini penting sih, soalnya kalau udah gitu, gimana kita bisa tahu kalau kita udah kelewatan? Di mana kita harus narik garis? Pertanyaan krusial banget. Sumber-sumber kita tuh jelas banget ngasih tahu tanda-tanda bahayanya, red flags-nya. Yang ironisnya, sering banget dinormalisasi di medsos. Dianggap bukti cinta sejati ya? Nah, itu dia. Oke, yang pertama, pelanggaran privasi. Pasangan minta password media sosial, ngecekin isi chat kita terus-terusan, dengan alasan Kalau nggak ada yang disembunyiin, kenapa takut? tepat sekali. Itu argumen yang menjebak banget. Tapi kan ada yang mikir, bukannya transparansi itu penting ya dalam hubungan. Beda ini gimana tuh antara transparansi sehat sama kontrol? Batasnya itu di otonomi dan rasa hormat. Transparansi sehat itu muncul karena kita mau berbagi, sukarela, bukan karena dituntut buat ngebuktiin sesuatu. Kalau udah jadi inspeksi rutin, itu bukan lagi kepercayaan, tapi kontrol. Oke, red flag kedua, Mengontrol penampilan. Awalnya mungkin cuma saran. Kamu lebih bagus pakai baju ini deh, tapi lama-lama jadi aturan. Jangan pakai baju itu, terlalu terbuka. Sampai di titik kita nggak jadi diri sendiri lagi. wah, itu awalnya kelihatan kayak perhatian ya, tapi lama-lama jadi ngatur. Betul. Terus tentu aja, posesif yang berlebihan. Ini yang sering jadi meme romantis itu kan. Pasangan yang kekhawatiran dan harus dikabarin setiap detik. Iya, iya. Bedanya sama perhatian tulus apa dong? Perhatian tulus itu nanya, kamu udah sampai dengan selamat? Kontrol yang posesif itu nuntut. Kamu di mana? Sama siapa? Kirim foto sekarang. Itu bukan kepedulian, itu interogasi. Dan yang paling bahaya, ketergantungan emosional yang ekstrim. Perasaan aku nggak bisa hidup tanpamu. Nah, Perasaan ini yang bikin orang bertahan meskipun pasangannya udah selingkuh atau bahkan ngelakuin kekerasan. Mereka lebih takut kehilangan hubungan itu daripada kehilangan diri mereka sendiri. ini yang bikin saya mikir, kenapa orang bertahan ya di hubungan yang kayak gitu. Nah, salah satu sumber akademis kita ngebahas soal teori pertukaran sosial. Ini kayaknya bisa ngejelasin ya. Bisa banget. Teori ini pada dasarnya bilang kalau kita, sadar atau enggak, ngevaluasi hubungan kita tuh kayak transaksi. Ada costs atau pengorbanan dan ada rewards atau keuntungan. Oke, contohnya gimana tuh? Costs sama rewards. Costs itu ya sakit hati, kehilangan kebebasan, stres, uang yang keluar. Kalau rewards itu bisa berupa perhatian, rasa aman karena nggak sendirian, atau momen-momen indah yang mungkin cuma sesekali aja terjadinya. Oh, jadi seseorang bakal bertahan selama mereka ngerasa untungnya masih lebih gede dari ruginya. Meskipun orang dari luar ngelihatnya udah nggak sehat banget. Tepat. Ini yang namanya jebakan psikologis. Mungkin untungnya itu cuma ilusi atau harapan dia bakal berubah. Atau sekedar rasa nyaman karena udah terbiasa. Mirip kayak orang yang bertahan di kerjaan yang nggak disuka. Oh, iya ya. Gajinya mungkin nggak seberapa, tapi temennya asik dan kantornya dekat rumah. Secara rasional, dia tahu ada yang lebih baik. Tapi secara emosional, dia kejebak sama hitung-hitungan untung rugi yang subjektif itu. Dengerin semua ini, jebakan psikologis, kontrol terselubung, otak yang dibajak. Rasanya agak ngeri juga ya. Saya yakin banyak yang dengerin sekarang mikir, oke, saya ngerti bahayanya. Terus saya harus gimana? Nah, kita masuk ke solusinya. Yuk, kita bahas jalan keluarnya. Gimana caranya kita bisa cinta sama orang secara mendalam, tapi nggak sampai kehilangan diri sendiri. Ini bagian yang paling memberdayakan. Dari berbagai sumber, ada beberapa strategi praktis.
Yang pertama dan paling dasar itu, terapkan mindful dating. Mindful dating, maksudnya pacaran sambil meditasi, gitu. Bukan, maksudnya pacaran dengan kesadaran penuh. Jadi kita secara aktif dan terus-menerus nanya ke diri sendiri, apa sih yang saya butuhin? Kebutuhan saya terpenuhi nggak? Saya ngehormatin diri saya dan pasangan saya nggak? Jadi ini soal membangun kesadaran diri di dalam hubungan ya, bukan cuma pasrah aja sama perasaan. Tepat sekali. Ini tentang memastikan adanya reciprocity, timbal balik. Hubungan sehat itu kayak main tenis. Bolanya bolak-balik. Nah, kalau bucin yang toksik itu lebih kayak main sama tembok. Kita mukul bola terus, tapi nggak ada yang balik. Mindful dating juga berarti nerima pasangan apa adanya, bukan dengan ilusi kita bisa memperbaiki dia. Oke, selain kesadaran di dalam hubungan, gimana sama kehidupan di luarnya? Ini poin kedua yang nggak kalah penting, jaga keseimbangan hidup. Balik lagi ke analogi planet tadi ya, jangan sampai alam semesta kita isinya cuma satu orang itu aja. Jadilah sistem tata surya kita sendiri. Betul, pasangan itu salah satu planet penting, tapi kita juga punya planet lain, karir, hobi, teman, keluarga, terus investasi ke diri sendiri. Hubungan yang sehat itu bakal dukung pertumbuhan kita, bukan malah minta kita berhenti tumbuh. Pasangan seharusnya jadi bagian penting dari hidup Anda, bukan seluruh hidup Anda. Wah, saya suka banget cara pandang itu. Ini ada satu kutipan yang kayaknya ngerangkum semuanya. Gimana bunyinya? Keluar dari hubungan yang salah bukan berarti gagal mencintai, tapi berhasil menyelamatkan diri. Wow, itu kuat banget. Karena itu mengubah narasinya. Keluar dari hubungan toksik itu bukan kegagalan. Justru itu tindakan keberanian. Itu kemenangan. Jadi, setelah kita ngupas tuntas spektrum bucin ini, dari gombalan yang lucu, sisi gelap psikologisnya, sampai perang kimia di otak, apa satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini? Kesadaran diri. Itu benang merahnya. Ada satu sumbah kita yang ngaitin ini sama psikologi positif. Cinta yang sehat itu sifatnya ekspansif. Dia memperluas dunia kita, nambah perspektif baru, ningkatin harga diri kita. Bukan yang mempersempit. Bukan. Kalau sebuah hubungan malah bikin dunia kita jadi sempit, bikin kita harus buang bagian dari diri kita, dan terus-terusan ngerusak rasa percaya diri, itu sinyal paling jelas kalau ada sesuatu yang nggak beres. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Sumber-sumber kita kan banyak banget ya ngebahas gimana media sosial itu sering menormalisasi sikap posesif sebagai bentuk cinta. Iya, diromantisasi malah. Betul. Pertanyaannya untuk Anda. Saat Anda lihat postingan soal hubungan, entah itu punya Anda sendiri atau orang lain, gimana cara Anda mulai membedakan antara kasih sayang tulus yang dibagikan dengan sebuah pertunjukan dinamika bucin yang mungkin cuma buat audiens online? Di mana ya batas antara berbagi kebahagiaan dengan mencari validasi untuk sebuah ketergantungan yang mungkin nggak sehat?